Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sebaliknya, menyia-nyiakan amanah merupakan larangan keras di dalam Islam. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allah wal rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah berkhianat atas amanah seraya kamu mengetahuinya. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها تقومان مقام الركعتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على المنبر لا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان، الغني الذي لم تزل سحائب جوده تسح الخيرات كل وقت وأوان، العالم الذي لا يخفى عليه خواتر الجنان، الحي القيوم الذي لا تغيض نفقته بمر الدهور والأزمان، الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران، أحمده حمدا يفوق العد والحسبان، وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دائم الملك والسلطان، ومرزق كل من سواه من العدم إلى الوجدان، عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان، نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والجود والوفاء والإحسان. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Ini menandakan bahawa bulan mulia ini akan segera meninggalkan kita, sekaligus mengantarkan kita kepada bulan Sya'ban sebagai gerbang terakhir menuju bulan suci Ramadan. Sebelum bulan Rajab ini benar-benar meninggalkan kita, maka segeralah untuk memperbanyak taubat kepada Allah, karena bulan Rajab adalah salah satu dari bulan hurum. Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, menganjurkan untuk bertaubat di bulan yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkan lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Lebih jelasnya, bulan Rajab adalah bulan yang baik untuk berhijrah, hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, hijrah dari ujaran kebencian ke ujaran kesantunan, hijrah dari ekstremisme ke moderatisme, dan hijrah dari akhlak tercela ke akhlak terpuji. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di samping Jumat ini adalah merupakan Jumat terakhir di bulan Rajab, Jumat ini adalah Jumat terakhir pula menjelang pesta demokrasi pemilihan umum 2024 yang insya Allah akan diadakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, yakni tinggal 5 hari ke depan. Sebagai penduduk mayoritas di negara Indonesia ini, kita umat Islam mempunyai tanggung jawab yang relatif besar untuk berpartisipasi
mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bermartabat ke depan. Dengan salah satu caranya ialah ikut berpartisipasi mengawal pelaksanaan pemilu 2024 ini agar berjalan sukses dan berkualitas. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam pemilu yang tinggal sebentar lagi ini, setidaknya ada dua hal mendasar yang dapat diperankan oleh umat Islam. Pertama, menjadi salah satu calon yang jujur dan bersih, baik semasa proses pencalonan maupun masa setelah pemilihan. Kedua, menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Caranya, umat Islam harus berpedoman pada norma ajaran agama dan mengedepankan kepentingan hidup berbangsa dan bernegara di tengah kebinekaan. Entah nantinya terpilih ataupun tidak, harus menjadi komitmen awal bahwa keterlibatan dalam politik praktis tidak lain adalah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Kekuasaan tidak ditasbihkan sebagai tujuan utama. Jabatan tidak lain adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Sebagaimana dijabarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasah Syariah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah, yaitu artikulasi kekuasaan dalam kacamata politik Islam adalah menjaga dan melaksanakan amanah, adail amanah, dan menegakkan supremasi hukum al-hukmu bil adl. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sebaliknya, menyanyiakan amanah merupakan larangan keras di dalam Islam. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah berkhianat atas amanah seraya kamu mengetahuinya. Ya ibadallah, sejalan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali dalam kitab At-Tibr al-Masbuk fi Nasih al-Muluk memberikan rumusan bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan yang amanah dan adil, maka seorang pemimpin harus memahami hakikat dari kedudukan kekuasaan, yakni qadral wilayah. Dalam uraiannya, Imam Al-Ghazali menandaskan bahwa kekuasaan ataupun jabatan di samping mempunyai nilai ibadah yang besar, ia juga mempunyai potensi untuk menggelincirkan seseorang dalam kenistaan. Ibarat dua sisi sabilah belati atau pisau tajam, jika tidak hati-hati menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya sendiri. Sedangkan dari sisi positifnya, kekuasaan jika dilaksanakan dengan tanggung jawab, maka ia dapat menjadi perantara untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi berasal daripada Abu Sa'id an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabban nas ila Allah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil wa abghadan nas ila Allah wa ab'adahum minhu majlisan imamun jaiz. Dari Abi Sa'id radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah di hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya dengannya adalah imam atau penguasa yang adil, dan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu adalah imam atau penguasa yang zalim. Rawahu Imam At-Tirmizi. Ancaman bagi penguasa yang zalim juga diperkuat di dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, thalathatun la yanzuru Allah ilaihim yaumal qiyamah
Asy-Syaikhul Zani wal Imamul Kadzdzab wal 'Ailul Madhhur. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah di hari kiamat ialah orang tua yang berzina, imam atau penguasa yang berdusta, dan orang yang miskin tapi sombong. Rawahu Imam Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam tataran praktis, prinsip amanah dalam memegang kekuasaan dapat diejawantahkan dalam berbagai bentuk aksi kerja nyata, baik mulai dari setiap tahap proses mendapatkan, menggunakan ataupun mempertahankannya. Seorang muslim yang berpartisipasi aktif, semisal sebagai kontestan, baik dia capres ataupun caleg, harus selalu mawas dan sadar diri apakah dia layak menjadi pemimpin dan wakil rakyat atau tidak. Apakah ia mempunyai integritas dan kapasitas untuk menunaikan amanah tersebut atau tidak. Tidak berlebihan jika Imam Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah sangat selektif dalam menetapkan syarat-syarat ahlil halli wal aqdi, yakni semacam dewan perwakilan atau parlementer. Seseorang berhak duduk di dalamnya jika mempunyai karakter al-adalah, yakni kredibel, al-alim, yakni memiliki kualitas keilmuan yang bagus, dan ar-ra'i wal hikmah, yaitu visioner dan bijak. Cerminan karakter ini akan tampak dalam tahap mendapatkan kekuasaan, semisal ia tidak menghalalkan segala cara, berani berkata tidak pada kecurangan, black campaign maupun money politik. Ketika terpilih nantinya, ia bekerja dengan penuh integritas. Begitu pula ia tidak bertindak tiran atau otoriter untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam konteks sekarang, guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil merupakan sebuah prasyarat jika para calon yang dipilih maupun masyarakat sebagai pemilih harus memiliki komitmen yang kuat dan tulus terhadap prinsip-prinsip mendasar ini. Dari sudut inilah relevansi Islam sebagai sumber basis moral harus mampu dibuktikan oleh umat Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Partisipasi umat Islam dalam pemilu juga dapat diperankan dengan menjadi pemilih yang cerdas. Dalam artian, pemilih yang cerdas ialah pemilih yang mampu menyalurkan suaranya pada calon-calon yang diyakini memiliki integritas, moralitas, dan kredibilitas. Pemilih yang cerdas tidak mudah untuk dimobilisasi maupun dibeli hak suaranya. Terkait dengan hal ini, setidaknya ada 2 problem mendasar yang dihadapi oleh suksesi kepemimpinan di Indonesia pada masa yang akan datang ini, yaitu pertama, masih sangat maraknya terjadi jual beli suara atau money politik. Kedua, tidak sedikitnya adanya upaya dari sebagian kalangan yang dengan sengaja melakukan politisasi agama. Ya ibadallah, tidak dapat dimungkiri bahwa salah satu penyebab mahalnya biaya demokrasi di negara kita Indonesia ini adalah maraknya money politik. Ibarat mata rantai yang saling terjalin, transaksional suara terjalin antara pemilih dan yang dipilih. Praktik ini hampir menggejala di semua lapisan masyarakat. Lantas, bagaimana kita memutus jalinan yang sudah membudaya ini? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, berasal daripada Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal rashi wal murtashi. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, sungguh laknat Allah itu ditimpakan kepada sang penyuap dan yang disuap. Rawahu Ibnu Majah. Demikian pula hal yang perlu diantisipasi bersama adalah politisasi agama. Bukan sesuatu yang baru ketika mendekati masa pemilu maupun saat berlangsungnya kampanye seperti sekarang ini. Simbol-simbol agama maupun ayat-ayat Al-Quran dapat dengan mudah untuk dibajak oleh sebagian kalangan untuk memainkan emosi masyarakat. Tujuannya adalah guna meraup perolehan suara. Jika ditelisik
lebih dalam, politisasi agama menyimpan dua kerugian ganda sekaligus. Selain merupakan tindakan pembodohan masyarakat, politisi agama secara tidak langsung telah menodai nilai kesakralan ajaran agama tersebut. Oleh karenanya, hindarkan diri dari hal-hal yang demikian itu, serta mari kita siapkan waktu kita untuk bisa melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan ini tanpa golput pada hari Rabu tanggal 14 Februari mulai dari pukul 7 hingga pukul 1 siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara dan bangsa kita ini dari segala hal yang mengancam perpecahan antar anak bangsa, serta menjadikan pesta demokrasi pemilu 2024 ini berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah, adil dan jujur, dan bisa mengantarkan negara ini kepada negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك ناصيرا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.